Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat hebat juara. Anak-anak kelas 6 Indonesia, 6 Cirebon dan 6 Jawa Barat, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita lanjutkan ya, di hari Kamis ini pertama kali di semester 2 ini bertemu lagi dengan IPA ya, di tema yang ke-6 menuju masyarakat sehat. Apa yang akan kita pelajari ya, ini masa-masa kalian semua nih ya, ada yang sudah mengalami ataupun ada yang belum. Kita lihat di sini dari gambar juga sudah terlihat puberti atau nanti dalam bahasa Indonesia itu pubertas. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu masa pubertas ya, atau kalau dalam Islam itu sudah akil atau baligh ya. Jadi orang dikatakan sudah pubertas itu dalam bahasa Islamnya itu akil atau baligh. Nah, lihat dari gambarnya ya. Ini sampai di mana nih tahap perkembangan kalian semua nih, pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kita lihat ya, kalau pertumbuhan bisa lihat dari badannya, sedangkan perkembangan nanti bisa dilihat dari pikiran kita dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Sebelum masuk ke ciri-ciri pada masa pubertas, nanti kita lihat dulu manusia itu ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Betul ya? Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangannya itu pun berbeda-beda. Kita lihat tumbuhnya bisa dilihat dari tinggi badan ya, itu ya berarti dari pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan sudah mulai berpikir dewasa, masih anak-anak berpikirnya, itu berarti di perkembangan. Nah, nanti tahap pertumbuhannya ini kita lihat nih, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Ibu ulangi ya, dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, di manakah masa pubertas ini? Nanti masa pubertas ini ada di ketika remaja. Ya, jadi kita lihat nantinya. Jadi remaja ini bisa diartikan sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan satu lagi sebenarnya di sini ya, kalau misalnya ibu tuliskan lagi setelah dewasa itu ada manula ya, manusia lanjut usia. Jadi sampai kakek-kakek gitu ya, dari bayi sampai kakek-kakek. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama, masa bayi dan balita. Masa bayi terjadi pada usia 0 sampai 12 bulan. Bayi mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuhnya. Nah, masa balita terjadi hingga usia 5 tahun. Pada masa balita, anak sudah mulai belajar merangkak dan berjalan. Dan fungsi-fungsi organ tubuhnya pun berkembang sehingga sempurna ya. Jadi bayi 0 sampai 12 nanti sudahlah dikatakan balita, bayi di bawah 5 tahun ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah masa anak-anak. Nah, masa anak-anak ini terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun ya, rentangnya nih. Jadi nanti kalian bisa dikatakan anak-anak, bisa juga sudah mulai remaja nih, tergantung ya dari ciri-cirinya. Pada masa anak-anak terjadi penambahan tinggi dan berat badan. Pada masa ini juga terjadi perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Ya, kita lanjutkan. Di selanjutnya adalah masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja juga disebut dengan masa pubertas, yang tadi sudah ibu awali di depan itu, yaitu ketika kita orang Islam maka pubertas ini biasa dikatakan dengan akil atau sudah baligh ya. Nah, masa pubertas biasanya dimulai pada usia 8 hingga 10 tahun dan berakhir pada usia 15 hingga 16 tahun ya.
Nah, anak laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Jadi tidak akan sama masa pubertas kita. Ada yang mungkin sudah mulai dari 9 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, atau ada yang juga lebih dari 12 tahun. Nah, sekarang apa ciri fisik yang menandai masa pubertas? Kita lihat ya. Pada laki-laki nih, nah laki-laki ini ciri fisiknya bisa kita lihat yaitu pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat. Ya, itu ya, pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat. Yang kedua adalah tumbuh jakun. Ya, kemudian yang ketiga, suara menjadi lebih berat. Yang keempat, mulai tumbuh jerawat. Yang kelima, pertambahan massa otot. Dan yang keenam itu mulai muncul bau badan akibat keringat yang berlebih. Ya, ini ciri-ciri bisa dikatakan ciri sekunder yang terlihat. Sedangkan kalau ciri primernya, laki-laki yang sudah mengalami pubertas itu artinya dia sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Ya, nah kemudian yang kedua yaitu perempuan. Nah, kita lihat yang perempuan nih. Pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat. Kemudian mulai tumbuh jerawat. Suara menjadi lebih tinggi. Hati-hati ya, kalau laki-laki itu berat, sedangkan kalau perempuan lebih tinggi suaranya. Mulai muncul bau badan akibat keringat yang berlebih. Dan yang ini nih, terjadinya menstruasi. Ini ciri primernya. Jadi kalau poin 1 sampai 4 itu ciri sekunder dari perempuan yang yang terlihat, sedangkan ciri primernya itu terjadinya menstruasi. Jadi ini bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki maka sudah akan mengalami yang namanya mimpi basah. Artinya laki-laki dan perempuan ini sudah mengalami masa pubertas. Kalau kita sebagai orang Islam maka sudah sewajarnya lah bahwa kita harus lebih baik ketika sudah mengalami masa ini. Kenapa? Karena semua apa yang kita kerjakan di dunia ini maka kita akan tanggung sendiri karena kita sudah mengalami akil atau balik atau sering disebut dengan masa pubertas. Selanjutnya nanti ada masa dewasa. Nah, setelah melewati masa remaja, kita akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan dan perkembangan fisik sudah terjadi secara maksimal. Ya, setelah dewasa, manusia sudah memiliki kematangan berpikir sehingga sudah dapat berkeluarga. Ya, jadi disinilah sudah mulai matang berpikirnya, orang sudah dikatakan dewasa ya karena memang sudah mengalami masa ini yaitu masa dewasa. Selanjutnya, nah ini dia ya, jadi dari tahapan-tahapan dari bayi sampai kemudian masa dewasa, atau nanti bisa ibu tambahkan lagi satu lagi yaitu manula ya, jadi semua organ-organ fungsinya mulai hilang, pendengarannya, kemudian matanya ya, biasanya kakek-kakek atau nenek-nenek itu sudah mulai berkurang pandangannya, pendengarannya, jalannya juga sudah mulai tertatih-tatih. Itu karena tadi ya kembali lagi seperti tahapan awalnya ya gitu. Nah, sekarang kita lihat renungan kita hari ini apa? Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa ada pertumbuhan ya. Jadi dari awal manusia terbentuknya sampai kemudian Allah hilangkan ingatannya sampai kepada usia pikunnya. Semoga kita diberikan umur yang panjang, dan tentu umur yang panjang ini juga bisa bermanfaat untuk manusia di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak.
Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.